Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah jamaah sekalian, kita memuji Allah Azza wa Jalla, kita menyampaikan salat wa salama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim yang mulia gure-gure Bandung yang berhadir maupun yang berada di luar masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin melihat bagaimana pertanyaan Allah dalam bentuk istifham lil ingkari. Artinya pertanyaan ini bermakna kepada ingkar. Artinya yang Allah tanyakan itu kita tidak perlu menjawab, karena sama sekali yang Allah maksudkan adalah mengingkari apa yang kita tidak bisa melakukannya. Masih di dalam lanjutan surah Al-A'raf ayat 97 98. Jadi ada 3 pertanyaan Allah bermakna ingkar. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah merasa aman, merasa tentram, merasa nyaman penduduk suatu negeri itu manakala Allah memberikan bahaya atau malapetaka atau musibah atau tindakan di waktu malam, padahal manusia sedang tidur. Jadi maksud ayat ini adalah kita tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan senang manakala Allah akan menimpakan musibah pada kita di tengah malam karena kita sedang tidur. Sedang tidur itu maksudnya sedang tidak siap, hanya siap tak terima musibah Allah. Gebi gempa tengah malam hana siap, gebi banjir tengah malam pi hana tu mengcak silap, semua kita tidak siap. Sehingga Allah bertanya seperti itu dalam bentuk al-ingkar, yang juga tidak sanggup. Artinya Allah ingin mengatakan bahwa hai manusia, ketika kamu tidak beriman dan bertakwa, manakala saya berikan tindakan kamu tidak sanggup, maka jangan macam-macam, kata Allah. Jadi tidak ada celah manusia itu ada waktu yang sanggup menerima musibah. Karena hana pernah lagi tanya, umaya Allah baik nabi banjir tengah malam, mam ya urahum hanafian. Allah menyaura baik karena urah tengah tanya berada di luar rumah aktivitas. Munya malam tengah istirahat, kita sedang naimun, sedang tidur, maksudnya sedang berada di dalam rumah. Kita lihat penjelasan daripada Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir ini. Apa ini tadi? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun ay walakin kadzabur rusul fa aqibunahum bil hilaki bisu'in kasbihim. Artinya malapetaka yang Allah berikan, tindakan Allah terhadap kita, resiko yang kita terima itu, akibat yang kita terima itu adalah bisu'i kasbihim, karena buruknya usaha kita. Bahasa Aceh ebit kahwa ke Allah. Jadi terkedi tertanya, ya Allah kepu ni abi bala ke kamu, hai kahwa ke kibahan tapi hawa itu dalam pengertian buruknya tindakan kita. Jadi sering lagi lo berkatanya ebit hawa kepala, pasti dia hana hawa kepala, tapi buat ji nyan buat ilakai palut. Ilo hana hawa lo palut, hai kah hana hawa tapi buat ke hawa ke ku yang bi kelakai palut juga. Jadi beginilah Allah bertanya kepada kita hamba karena perbuatan kita yang
tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, sehingga Allah bertanya seperti itu. Kemudian ada satu lagi, 3 pertanyaan ini. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa nyaman dengan makar Allah? Maksudnya dengan resiko yang Allah berikan. Idun teman menyolong, bahasa Aceh kasar sedikit, yang menyolong hama. Idun mana pertanyaan. Makar itu tindakan yang kita terima, ini membuat resiko kita kocar kacir, seolah gekun oleh Allah. Apa orang katanya hambanya yang Muhammad kemandung katun. Afa aminu makrallah, amankah anda jika Allah berbuat makar? Gejawab kedua oleh Allah, fala ya'manu makrallah. Kadun macam-macam, fala ya'manu makrallah. Tidak ada yang nyaman dengan makarnya Allah. Maksud makar di sini adalah balasan Allah yang membuat kita hancur. Maka pekerjaan menghancurkan disebut makar. Kita dilarang berbuat makar. Tumututnya makar, hamok gop makar, relah makar. Kan dilarang itu. Oleh negara pun melarang kita berbuat makar. Artinya pekerjaan yang merusakkan, makar. Tapi manakala Allah bengih ke katanya, maka Allah akan gebi makar ke katanya. Allah akan menghancurkan kita. Maka katanya oleh Allah, yang menyelum pancau kemandung pu katun, sungguh kita tidak sanggup. Maka pu katanya oleh Allah, lil ingkari, kalau itu pu si katun, katanya untuk menyadarkan. Illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang sudah rusak akalnya, khasirun, sudah merugi dia karena sudah tidak waras lagi, maka dia tidak memikirkan lagi resiko dari Allah. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, ay afa aminu istidrajuhu iyyahum bin ni'mati hatta yuhliku fi ghaflatihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istidraj dengan mengawali memberi nikmat. Istidraj bahasa kitab Jawi bisa dilihat pada kitab 8 Jam'ul Jawami Al-Musannafat, lurung gitu li, lurung ke lorong. Harus salah baca untuk jauh namfum. Allah akan gebi lorong. Yang lorong jalan berarti. Nya ke lorong, lurung. Arti lurung bahasa pura-pura militer itu adalah ranjau. Ranjau. Bahasa orang drop mana serkap. Jadi Allah gebuh serkap ke katanya. Allah memberikan istidraj. Istidraj ini adalah alasan bagi Allah untuk mengazab hambanya. Istidraj. Istidraj itu yang pertama, hamba itu tidak dekat dengan Allah, tidak beriman boleh jadi, tidak beramal saleh boleh jadi, banyak maksiatnya boleh jadi, ingkarnya, hana perumun agama, hana pupe agama, itu semua peluang-peluang Allah memberikan istidraj. Yang kedua, sudah tidak beriman, Allah berikan bin ni'mah, makin hanai sembayang makin lepeng. Itu peluang istidraj. Makin hanai sembayang makin rayuk jabatan, makin hanai sembayang makin hayu bak dunia. Makin hana di ibadat makin ramai ngoni, makin hantar meja masjid makin lepeng. Mana kira-kira? Jadi Allah berikan juga, Allah berikan nikmat itu. Cok juga deh.
Allah Taala yang hamba rau hanai sembayang keput bah menani le gede manok dan drop kan tapi beru-beru le manok nak drop jadi gebi beru-beru le lagi tanya tanah drop manok tiap beru-beru le karena tujuannya dan drop ujinai le. Maka orang yang Allah berikan istidraj artinya perangkap atau ranjau atau taren, Allah berikan nikmat kepada orang itu sehingga kita terheran-heran. Hiruan dia tahu. Mana herannya? Kok orang-orang berbuat maksiat pakah mati dah gede. Yang mana ada bekidanya. Awak hina-hina Qur'annya pakah hampeng foi dah gede. Awak hina-hina ulamanya pakah hantu tek lidah-lidah gede. Kita berfikir seperti itu. Memang yang istidraj Allah Taala. Seolah-olah kahina laju, kapreh tutup lidah yang menang nak pegang. Jadi itu istidraj. Gebi lurung li Allah Taala, gebi peluang sementara hatta yuhliku fi ghaflatihim, sampai pada waktunya Allah akan mempelabenkan dia. Pelaben lagi orang tiengket dia gawe kaikap bram ke pelaben karena ghaflatihim, lalai mereka itu. Mana tadi jutik bro pram dah apa. Jadi silangnya ini, maka hamba yang menerima nikmat Allah dengan maksiat itu namanya perangkap, itu namanya taren, itu namanya istidraj bahasa Al-Quran dan lurung dalam bahasa Jawa. Jadi beli tahirun ada caci ulama na bakon hantu tek lidah-lidah kon mo lidah tu tek perut dia akan tu tek teman mah nak pergi ilahi Allah sebab kena pelabun. Orang kafir sudah tidak beriman kepada Allah, dia minum air yang diciptakan oleh Allah. Makanlah hadis disebut, lihat hadis Muslim, Bukhari juga ada. Lau kana ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minhu syurbatama. Sekiranya dunia ini ada harga di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak memberi minum satu sendok pun, satu teguk pun kepada kafir. Apakah manggubi ke orang kafir? Lagi aku khuli Allah, hai kafir nyodonya kacau juga deh. Kapreh huruf akhirat aku pelabun. Yang menang kena pegah istidraj. Jadi orang kafir itu diistidraj. Maka orang-orang yang diistidraj itu Allah izinkan mengambil nikmatnya di dunia ini. Hai kafir, kah nak senang ke kelung tapi kapajuh makanan ciptaan lung ke Allah. Kami minum minuman ciptaan lung. Semua kahirup nafah ciptaan lung. Udah pakai terus kamu. Tapi inna kaidi matin ke Allah. Kapreh labun ke tengah. Jadi buat menyokal keung kapreh nyambut bahaya. Dik tanya kalau lagi ambil nyambut kapreh ngapa? Nyam menyokal keung preh nyam bahaya ada di. Nampak. Malah dong urus ke kapreh tengah apa? Itu bet tengah orangnya wajuhan tengah kapreh. Orangnya mana aji tengah kapreh. Maka keung preh. Ayat Al-Quran menyebutkan inna kaidi matin. Sesungguhnya pelabunku, tindakanku itu sangat bahaya oleh Allah. Apreh tengok. Jadi itulah orang-orang yang artinya akhirat resikonya di akhirat. Jadi di dunia ini orang-orang yang ingkar kepada Allah juga bisa menghirup udara. Bahkan lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar kan? Karena itu adalah dunia yang bagi Allah tidak berharga, bahkan tidak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk sekalipun. Sayap yang tidak taat kepada Allah yang ideal. Di dalam hadis qudsi, malam yarda an qada'i, siapa yang tidak menerima ketentuanku, siapa yang tidak ridha di jok silap tu biat buat bumolong haruji lagi nyan haruji mah kana ho dah keluar dari bumiku kalau kamu tidak sesuai dengan anjuran dan perintahku, kata Allah.
Bahkan lebih keras, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhanmu yang lain. Maka hana barang. Itulah seperti seorang mama yang sangat berigen kepada anaknya. Hai, yak minta mak lain. Hana mak lain. Tapi kepu yak minta nyandum bengah ke. Allah hamba maksiat kepadanya. Hai, tubit bak bunga lu. Kan berat bengah berarti. Yak minta Tuhan ke lain. Bopane Tuhan lain. Mangka hana Tuhan lain kepu yak minta li Allah. Nyandum ukuran kemarahan Allah. Man hana lagi gecok tindakan istidraj. Kumana istidraj gupelabeun pada waktunya nanti. Makanya orang hari ini menganggap, sampai ada yang menganggap neraka itu main-main. Biar saja aku masuk neraka kena lambanyo. Dipikir nerakanya gimana? Apa tanya? Kiban nerakanya. Kata Imam Al-Ghazali, jika kamu ingin menguji coba, try out, karena ujian kena try out, try le ujian. Tes ujian le. Sebelum ujian bibit, nak ujian try out, artinya uji coba. Kalau kamu ingin melakukan try out terhadap neraka, kena coba-coba, kena punyum-punyum neraka. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan, coba kamu datang ke tepi pantai, jak wak bineh laut, buka sandalmu, berjalanlah di pasir itu. Dan pada menit bertahan. Nyan matauro ipajuh bertahan sekian radius jutaan, tak tahu kita saya bilang berapa jauh radiusnya dengan bumi ini, matahari. Tapi haid saja bak anopatinya tutung bertahan. Oh mailuh nak lupa anopati. Buka suat silap jak bak aspal bentar cak roti mang. Haid tidak gila. Mutetet, mutatat, mudenden, mudadot. Nyandung berat, nyan golom neraka, baru uji coba. Itu pun dengan hanya membuka sandal. Jak ba anopati cok roti mang ke Imam Al-Ghazali. Ka hae lah upulu hae ro. Mamanya hae kiban ke neraka. Aku baik memen, aku enggak macam-macam neraka. Hati gila puting rukuk mentang den. Jadi ini adalah istidraj, ya, lurung yang gebila Allah kepada orang-orang yang ingkar. Lagi orang hina agama, entang lagi hana pupu gede hina agama, hina Al-Quran. Maka kita jangan terkecoh. Bente tak fikir lagi tanya. Tapi nyon tak kira kai hina-hina agama hana pupu. Berarti sang hana pupu. Hanjuan rakyat tak dibayar. Kadi hina-hina ulama sang lagi hana resiko. Hana gebino le resiko, ya, akan gebili Allah pada waktu yang kita tidak tahu. Dan jika tidak diberikan balasan itu di dunia, maka dipastikan akan memperolehnya di akhirat kelak. Baik, sekarang fa innahu la ya'manu dzalika illal qaumul ladzina khasiru uquluhum wa insaniyatuhum fasaru akhassu minal bahaim. Orang-orang yang nyaman adalah orang-orang yang sudah tidak waras akalnya. Hana di ibadat nyaman perasaan ni, hana li warahnya abnormal, sudah tidak normal. Jadi minta orang abnormal, hana mencih yang jak singit-singit berjalan, hana gejak singit timang bak gejak, tapi hana ibadat abnormalnya sebenarnya. Man hana le orang yang tuduhnya abnormal kan, orang ke bekik abnormal yang bergahabai kerek-kerek sepu kan. Adik orang tok dati dengan sifat tu mengkilat, hana ibadat abnormal. Mah dah kerja keun hagai ada kok kenang geluung. Tapi yang abnormal. Jadi orang yang nyaman dengan tidak ibadah itu adalah orang-orang yang khasiru, rugi karena uquluhum, akal dia sudah tidak balan. Hana timbang dia kaya. Kasihnya wa insaniyatuhum, dan dia sudah tidak lagi memelihara dirinya sebagai manusia. Hana layak le yang ke manusia. Binatang hana ibadat, ya binatang namanya, tidak diperintahkan ibadat. Nah orang hana ibadat, berarti kan kalau manusia dia sudah berada pada kelas atau klasikal daripada
binatang itu. Maka Allah gepu sama urang hana ibadat, gepu sama oleh Allah dengan binatang. Nah ayat lain, ulaika kal an'am, mereka itu yang punya hati tidak memikirkan, yang punya mata tidak melihat, yang punya telinga tidak mendengar. Ulaika, mereka itu kal an'am, sebagaimana juga halnya binatang. Maka untuk melihat binatang itu ada pada orang yang tidak menggunakan mata, hati dan telinga. Kah lagi binatang bit hana ka pakai hati. Kah lagi binatang bit hana ka pakai gelenyung. Kah lagi binatang bit hana ka pakai mata. Nyan kan tanya keun Allah keun. Mam nya tanya keun bengeh ke urang. Nah urang hana pada kah lagi binatang. Tak keun gelung binatang hana butapu. Kan lung keun Allah keun dalam Al-Quran. Mun ambeh dah pegah. Kah ke Allah binatang. Ya, bahkan balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Karena binatang, walaupun dia binatang, dia tidak beresiko dengan hari akhirat. Apa je hana resiko? Orang akhirat tanya lebu, ikem lebu yang walaupun rokok buat rokok hana ketika, ketika hana ibadat, menang kira-kira. Hari ini kita melihat binatang yang hina. Dia tak kira yang hina manok. Manok pajuh padi. Kan talit ni. Jamu tu jaga padi, hanya jaga padi. Nyona manok kali ni. Kahuk. Jaga yang jaga padi huk dulu, yang jaga padi made yu paruh manok. Yang jaga binatang yu paruh kameng. Yang na ada paruh? Kameng dah paruh, manok dah paruh. Walaupun manok dah paruh urang akhirat, ini hana siksa. Bahkan menyau tanya hana tak ibadat ikut le manok. Ini jamun gaduh paruh-paruh lung yang kagak paruh kah nang neraka. Jadi kita beresiko lebih hayunya binatangnya urang akhirat siksa oleh Allah Taala. Jadi binatang walaupun dia itu binatang tetapi tidak menerima resiko, maka manusia yang diciptakan Allah di awalnya mulia, dia akan lebih hina dari binatang jika dia tidak menjaga uquluhum, akal mereka dan kemanusiaan mereka. Maka hari ini kita melihat bagaimana orang bisa menjadikan binatang seperti temannya. Lihat siaran-siaran TV Discovery, bagaimana orang berenang dengan buaya. Ikut dengan buaya aja mengon. Itanya urang dah begak ke buaya. Orang sudah berteman dengan binatang hari ini. Dengan uli kaji main iko bermain-main dengan ular, bermain-main dengan binatang-binatang buas, bermain-main dengan singa. Itanya urang dengan urang aja tamat eli. Jadi ketika orang sudah bisa menjadikan binatang seperti manusia, berteman dengan binatang, kita masih pada tahap menjadikan manusia seperti binatang. Yang ngurung binatang sudah kira. Orang lain sudah menganggap binatang seperti orang. Yang butuh juga kepada nilai kasih sayang. Kita lanjut. Fasaru akhasu minal bahaim. Ketika orang itu tidak memelihara akal mereka, jadilah mereka itu pada level bahaim, bahimah, binatang. Qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Basri menjelaskan dalam makna ayat ini, al-mu'minu ya'malu bitta'at. Orang-orang mukmin itu berbuat dengan ketaatan. Wal fajiru ya'malu bil ma'asi. Dan orang-orang fujar itu, orang-orang jahat itu, orang-orang negatif itu berbuat dengan maksiat. Maka innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan membawamu ke dalam naim, kesenangan akhirat. Pulang sama ayatnya,
innal abrara lafi naim. Oke, wa innal fujjara, sedangkan fujjar itu, kejahatan itu akan menggiringmu kepada jahim. Nyan iman yang berbicara. Tanya orang mukmin, tapi kayaknya ada resikonya. Orang kafir dia tidak memikirkan resiko itu. Maka bagi orang kafir dunianya surga ini. Karena dia hanya pikir akhirat, surganya ini. Maka Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Apa itu penjara? Penjara tidak bebas artinya. Lihat orang-orang di penjara, kan tidak bebas dia. Mau keluar, dah dikerengkeng, mau apa saja, tidak bebas dia. Orang mukmin di dunia ini juga tidak bebas. Mau mencuri dilarang, berzina dilarang, tak kuap atagop nyan pergi larang, tak tumbuk gop nyan pergi larang, semua dilarang, terbatas. Maka dunia ini menjadi penjara bagi orang mukmin. Itu penjara dari Allah Taala. Wah, sedangkan bagi kafir, surganya ini ad-dunya sijnul mukminin wal jannatu lil kafirin. Orang kafir itu ini surganya, surga dunia ini. Dumpu aja pegawai aja. Karena bagi dia tidak ada aturan. Ini mau kawin agam-ngagam. Aturan dia buat itu bukan aturan Allah. Ini pegat aturan kawin inang-inang seperti yang sudah diresmikan di beberapa negara sekuler. Kawin laki dengan laki. Anak cara baru ya, mandual itu. Dibuat mereka ingin bersenang-senang mereka. Bahkan mereka kawin dengan kerbau, kawin dengan kambing, kawin dengan tembok, kawin dengan jembatan. Pupu yang nak bergaju ji, karena dia tidak terikat dengan hukum surga bagi dia. Hari akhirat balik. Urang akhirat surga bagi orang mukmin. Neraka bagi orang kafir. Kembali orang akhirat. Nah, buta ingatnya. Itu namanya akhirat oriented, berorientasi pada akhirat. Orang kafir saat ini menertawakan kita. Ibu kim tengok ini dunianya. Nah, ayat Al-Quran, orang-orang mukmin itu fakihin, ditertawakan orang kafir. Orang yang ada pekim tanya ini, pekim tanya dengan syariat Islam, pekim tu. Pekim tanya dengan busana muslimah, kai pekim dia legap, megayuk baca uri Islam. Pekim tu lewatnya. Musalub. Dia tertawakan kita. Hari akhirat, dia balik dalam Allah Taala. Orang mukmin pekim orang kafir. Kau pekim kamu aja mana? Cak rasa itu bu. Pekim punya depan, dah balik. Dan itu ayat Al-Quran. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terhadap orang mukmin dia tertawakan. Yang kerja tadu ni pekim ni orang kafir no. Orang Aceh syariat Islam syariat. Igau kau langit ifa, ambo fa juga tinggal tanya mendai bomo. Bek fa mandum bihan atau tinggal bomo. Nah, jadi biarkan mereka menertawakan kita karena hari akhirat kita akan menertawakan mereka. Dengar huruf akhirat balik bekem. Rafah itu bu, bekem kamu aja mana? Kamu anak-anak siksa menang kira-kira. Jadi semua itu bicara tentang istidraj tadi. Istidraj adalah balasan Allah secara pelan-pelan kepada orang yang mengingkarinya. Di awalnya Allah berikan nikmat, tapi di akhirnya Allah memberikan siksa. Dengan bahasa lain, istidraj adalah memberikan perangkap. Sering nekala norum en bola ada istilahnya perangkap offset. Nah, gimana tapi perangkap offset? Urang-urang sebelahnya hana gelet leju. Kalet leju. Gede pri ka offset. Bahkan i perangkap benar. Jadi okeylah perangkap offset, hana masalah. Paling-paling yupri saja. Ka hana tak musibah tu. Nya ke yupri oleh Allah nya baki. Tajau juga nan. Peram ke pelabur. Maka kita lebih offset dari offset permainan bola. Baik, jadi tapi ya. Itu adalah
lanjutan ayat yang kita bacakan kemarin dalam surah Al-A'raf. Yang ayat ini kemarin waktu tsunami sangat sering kita bahas waktu tsunami, karena berkaitan dengan ba'suna duha dan ba'suna bayata. Pernah waktu itu ketika tsunami di Aceh, ini masuk bahagian daripada ba'suna duha. Karena tsunami dan gempa saat itu kita sudah bangun, sudah berada di luar rumah. Ba'suna bayata. Kemudian tidak lama kemudian Allah berikan ba'suna bayata, gempa di Nias pada saat itu. Karena itu kena gempa le Nias, jadi ba'suna bayata. Wate gempa di Nias watenyan tanyo tengah di dalam rumah. Wate gempa tsunami kita sudah bangun maksudnya. Jadi kira-kira begitulah maksud dari firman Allah ini, gubi uro hai tadun, gubi malam pih hana tatuho taju. Nah, ini sebagai tazkirah, peringatan Allah kepada orang-orang yang mengingkarinya, artinya tidak beriman dan tidak bertakwa secara kolektif, secara rame-rame. Karena Allah pakai kalimat ahlul qura, bukan pakai kalimat seseorang. Ini seseorang kan kalau begah sangat mudah. Hari ini mencari orang yang bersih mudah, tapi mencari masyarakat bersih sulit. Ilok semua minta orang geleh le, tapi serodo geleh. Tapi waktu tak kamu rame-rame dek hana geleh le, hana geleh le tengok kau kuto rame-rame, bu rame-rame. Mia tanya orang saleh perorangan banyak, tapi mia rame-rame kahana li saleh tidak terlihat lagi. Artinya orang baik secara personal banyak, tapi orang baik secara unity, kelompok, secara masyarakat ini berkurang. Mudah-mudahan dengan tafsir ayat ini kita bisa memahami dan menjadi peringatan bagi kita semua. Habis kata ya? Nah pertanyaan nyoh nak khilafiyah. Ya. Baik, mungkin ada pada waktu sekitar 2 menit. Baik, jadi Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang simbolik. Musubuno berah. Gubi bala li Allah bayatan ketika kita di rumah. Gubi bala duha ketika kita di luar rumah. Pak lain kan hanya disebut ya, dua saya sebut. Bagaimana dengan ketika kita berada bukan di rumah, bukan di luar rumah? Mesti tengah tak cong bakinya. Jadi masukkan dalam salah satu ini. Maksudnya boh gatai tempat, boh luar tempat yang kena pegah. I tempat disimbolkan dengan kalimat bayata, rumah. Di luar tempat disebutkan dengan waktu duha, artinya sudah bangun, sudah yal'abun, sudah menyebar tadi. Berarti manusia ini baik berada di posko atau berada di tempat kerja, sama-sama tidak akan siap untuk menerima tindakan Allah. Hana pernah siap katanya. Maka pakai simbol-simbol kalimat. Betul tak pakai tanya, oh ya nak berah rumah, ya nak berah wate tengut ngan wate main. Wate lain kan nak berahnya, mesti wate menjaga. Yang tadi dua kita menjaga, bukan mengambil tengut dekat lebih bala. Han masuk si dalam pengertiannya. Jadi ayat Quran simbol-simbol supaya mudah untuk dipahami. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.